Pengadilan Hurmuzan ketika Umar bin Khattab tidur di emperan masjid. Saat Ahnaf bin Qais di bawah panji Islam dan menyerbu daerah timur Persia, dia mampu membuktikan kepahlawanannya. Namanya makin tenar dan prestasinya kian cemerlang. Dia dan kaumnya, Bani Tamim, turut berjasa dalam menaklukkan musuh dengan pengorbanan besar. Banyak kota dan daerah yang dikuasai, termasuk kota Tusfur, dan menawan pemimpin mereka, yaitu Hurmuzan. Dia adalah pemimpin Persia yang paling kuat dan keras serta memiliki tipu muslihat yang lihai dalam berperang. Kemenangan kaum muslimin kali ini berhasil memaksa dia untuk menyerah. Berkali-kali sudah dia mengkhianati perjanjian damai dengan muslimin dan mengira bisa melakukannya terus-menerus dan merasa dapat memenangkan kaum muslimin. Tatkala dia terdesak di salah satu bentengnya yang kokoh di Tusfur, dia masih berkata, "Aku punya 100 batang panah, dan demi Allah, kalian tidak mampu menangkapku sebelum habis panah-panah itu. Padahal kalian tahu bahwa bidikanku tak pernah meleset, maka kalian tidak bisa menangkapku sebelum 100 orang dari kalian tewas." Pasukan Islam bertanya, "Apa yang engkau kehendaki?" Hurmuzan menjawab, "Aku mau diadili di bawah hukum Umar bin Khattab. Hanya dia yang boleh menghukumku." Mereka berkata, "Baiklah, kami setuju." Dia pun meletakkan panahnya ke tanah lalu menyerah kepada kaum muslimin. Pasukan muslimin membelenggu dia kemudian mengirimkannya ke Madinah dalam pengawalan yang ketat dan para pahlawan perang di bawah pimpinan Anas bin Malik, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Ahnaf bin Qais, murid dan kader Umar bin Khattab. Rombongan itu mempercepat jalannya menuju Madinah. Semua berharap agar Amirul Mukminin puas dengan kemenangan tersebut. Mereka membawa harta untuk Baitul Mal, yakni 1/5 dari hasil ganimah. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah Hurmuzan yang selalu mengkhianati janji itu bisa dihukum khalifah setimpal dengan kejahatannya. Setibanya di pinggiran kota Madinah, mereka menyuruh Hurmuzan mengenakan pakaian kebesarannya yang terbuat dari sutra mahal bertabur emas permata. Di kepalanya bertengger mahkota yang penuh intan berlian yang mahal harganya. Begitu memasuki kota Yatsrib, rakyat besar dan kecil, tua atau muda, berjubel menonton tawanan berpakaian mewah itu dengan terheran-heran. Dia langsung dibawa ke rumah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tetapi beliau tidak ada di rumah. Seseorang berkata beliau pergi ke masjid untuk menyambut tamu yang datang berkunjung. Rombongan itu berjalan ke arah masjid, namun tak terlihat ada di dalam. Sementara itu, orang makin banyak berkerumun. Saat mereka masih sibuk mencari-cari, anak-anak yang sedang bermain di situ bertanya, "Apakah kalian mondar-mandir untuk mencari Amirul Mukminin Umar?" Mereka berkata, "Benar, di mana dia?" Anak itu menjawab, "Beliau tertidur di samping kanan masjid dengan berbantalkan surbannya." Memang tadinya Amirul Mukminin berangkat dari rumahnya untuk menemui utusan dari Kufah. Tapi setelah mereka pulang, beliau merasa mengantuk sehingga tidur di samping masjid. Hurmuzan digiring ke samping masjid. Mereka mendapatkan Amirul Mukminin sedang tidur nyenyak. Mereka pun duduk menanti hingga beliau bangun dari tidurnya. Hurmuzan tidak paham bahasa Arab, tidak tahu apa yang sedang dibicarakan orang-orang, sehingga sama sekali tidak terduga bahwa yang tidur di depannya adalah Amirul Mukminin. Memang dia sudah mendengar kesederhanaan dan kezuhudan Umar bin Khattab, tapi tak disangkanya bahwa orangnya adalah yang sedang tidur itu. Orang yang telah menaklukkan Romawi dan raja-raja lain, tidur tanpa bantal, tanpa pengawal. Melihat orang-orang duduk bersamanya, dia mengira mereka sedang bersiap untuk sholat dan menunggu khalifah. Ahnaf mengisyaratkan kepada orang-orang untuk tenang, agar tidak membangunkan khalifah dari tidurnya. Sebab sepanjang pengetahuannya dalam menyertai Umar radhiyallahu anhu, khalifah itu tidak pernah tidur di malam hari.
Beliau selalu berdiri sholat di mihrabnya atau menyamar meronda berkeliling Madinah untuk menyelidiki hal ihwal rakyatnya atau menjaga rumah-rumahnya dari kejahatan pencuri. Kemudian tatkala Hurmuzan melihat isyarat Ahnaf kepada orang-orang, dia menoleh kepada Mughirah bin Syu'bah yang bisa berbahasa Persia. Dia bertanya, siapakah orang yang tidur itu? Mughirah menjawab, dialah Amirul Mukminin Umar bin Khattab.